Ini penting. Bukan saja hal tentang pengabulan doa, bukan tentang hal penggenapan janji Tuhan, tapi belajarlah untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan itu, sehingga kita mengerti setiap rencana, setiap kehendak dan keinginan Tuhan itu boleh dinyatakan secara luar biasa. Saya menyampaikan saudara, ketika Anda dan saya hidup taat di pandemi COVID ini, mujizat itu banyak saudara. Mujizat itu luar biasa. Ya, di saat pandemi COVID ini saudara, bagi siapa? Bagi orang taat. Kita belajar menyempurnakan karakter Tuhan. Karakter Tuhan ada di mana saudara? Kita buka. Gak apa-apa ya. Di dalam Matius 11 ayat 29. Ya, saya akan membacakan. Matius 11 ayat 29. Kita baca bersama-sama ya, sudah ditayangkan. 3, 2, 1. Pikutlah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini karakter Tuhan. Di sini dikatakan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar menyempurnakan karakter Tuhan dengan dua kata, lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut ini luar biasa saudara. Orang bisa lemah lembut itu yang dicari Tuhan hari-hari ini. Ya, lemah lembut bukan saja tentang perkataan, sikap, tetapi tentang kehidupan. Sifat itu yang penting saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita bisa belajar untuk lemah lembut. Saya ini saudara, dulu tidak bisa lemah lembut. Dulu adalah orang yang malum dari kota Bima, suaranya banter. Jadi saya ini suka main teriak saudara ya. Jadi kalau saya lagi di dapur, kalau suami saya lagi di luar, saya jarang datangin suami itu bilang mau nyampaikan. Saya selalu dari dapur, haleluya ya. Begitu juga kalau lagi makan, saya tinggal ayo makan. Nah, suamiku yang dari mana itu datang, teriak-teriak toh, lemah lembut titik. Saya selalu bilang, kaiso modelku kayak gini sampai kapanpun ya kayak gini. Haleluya ya. Itu karakter saya saudara dulu. Tapi ketika saya membaca film ini saya kaget saudara. Waduh, memang kita ini harus lemah lembut. Mau suami mau istri harus lemah lembut. Ini dibutuhkan dalam hidup kita. Orang yang taat hidup dalam penuh dengan otoritas, dia terus menyempurnakan karakter Tuhan dalam hidupnya. Dengan dua kata, lemah lembut dan rendah hati. Dan di situ saya kaget saudara, waduh ternyata saya selama ini tidak lemah lembut. Haleluya. Itu awal-awal saya mulai menjadi hamba Tuhan. Dari 17 tahun yang lalu. Awal-awal saya mulai belajar mengubah diri saya. Mari saudara, orang yang taat hidup dalam otoritas Allah itu luar biasa. Termasuk saya senang mendengar cerita Bu Yenti ketika mendapatkan wahyu dari Tuhan, mendapatkan perintah dari Tuhan, ayo PD dibuka. Itu luar biasa saudara. Awalnya tahun berapa Bu? Bulan berapa Bu? Tahun 2020 bulan Agustus ya. Agustus orang masih takut ya. Oktober mungkin orang sudah mulai agak takut ya. Haleluya ya. Luar biasa saudara ya. Saya bilang wah dahsyat ini. Itu juga karena sebuah ketaatan melangkah. Dan memang saat ini banyak dibutuhkan saudara ya. PD itu sulit saiki. Saya kaget responnya ketika saya banyak orang WA saya, boleh kalau khotbah ketemu saya mau ikut. Saya cuma WA 5 orang. Dari 5 orang ini beberapa mulut ini ternyata WA saya, Kak Iso jarene. Ono 10 atau 15. Haleluya. Nah itu respon saya sampai kaget. Responnya luar biasa ya. Nah ini saudara ya. Orang yang mau tinggal di dalam ketaatan sekali lagi menyempurnakan karakter Tuhan. Kenapa saudara? Apa sih dikatakan lemah lembut itu saudara? Ada 4 cara manusia supaya bisa lemah lembut. Yang pertama di dalam hidup manusia supaya lemah lembut kita harus mau ditegur. Dan yang kedua kita harus mau dinasehati. Yang ketiga otomatis kita melalui proses. Yang keempat lewat suara hati. Nah, suara hati yang damai sejahtera atau suara hati yang galau, satu orang saja manusia bisa dibentuk. Nggak ada jawab ya. Langsung nyeletuk aja. Oh, damai sejahtera. Satu orang lagi, manusia bisa dibentuk lewat suara hati yang bagaimana? Damai sejahtera kayak yang galau. Noni? Ya? Damai sejahtera. Oke. Sayang? Ya.
Lewat suara hati, damai sejahtera atau galau? Hah? Damai sejahtera. Oke. Saya melemparkan lagi koko-koko deh. Saya tidak tahu namanya tapi tak tunjuk aja deh. Haleluya ya. Kok yang nomor 2. Ya, koko. Koko, angkat tangan kok. Bukan depannya. Ya. Lewat suara hati yang bagaimana manusia bisa dibentuk lemah lembut kok? Suara hati damai sejahtera atau suara hati galau? Tepuk tangan buat Tuhan. Galau dong saudara. Kalau kita suara hati damai sejahtera, maka yang ada kita terus menawar kepada Tuhan. Tapi kalau galau kayak saya turun dari semangat, stres, takut, gelisah, itu pasti yang dicari Tuhan saudara. Saya banyak menjumpai anak-anak Tuhan seperti itu. Kalau dia lagi galau saudara, dia akan cari saya. Tapi kalau dia senang, dia lupa saudara. Haleluya. Ya saudara ya. Bahkan ada orang yang ke Amerika saudara, sebelum berangkat dia janji sama saya, luar biasa setiap hari saudara pertemuan itu tak doa no. Nanti pas di Amerika nanti ya, gampang no saudara ya. Karena dalam persimpangan hidupnya. Tapi ketika sudah Tuhan tolong selesai saudara di Amerika 7 tahun sekarang kalau kabar. Kemarin tiba-tiba WA kena pandemi saudara. Haleluya. Masih ingat saya? Oh haleluya. Saya si ini begini. Oh ya tahu. Boleh deh, saya mau didoakan. Oh haleluya. Saya bilang sebentar ya, saya lagi sibuk. Haleluya. Nah ini saudara ya. Sorry ya lagi sibuk. Besok-besok aja kalau saya ada waktu. Nah haleluya. Tapi kalau Bu yang WA saya, siap Bu. Haleluya. Sama Tuhan juga begitu. Anda dan saya. Ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan juga akan lebih intim dengan Anda dan saya. Tapi ketika kita tidak memiliki kelemah lembutan ini, maka sama Tuhan juga bisa tidak atau tunggu. Haleluya. Tapi ketika kita intens dengan Tuhan, pasti selalu mengatakan ya. Puji nama Tuhan. Belajar saudara ya. Yang keempat, lewat suara hati yang galau. Ini manusia bisa dibentuk. Sama-sama saudara kita belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kita belajar lagi untuk yang kedua. Karakter Tuhan ada di mana yang kedua tadi? Rendah hati. Nah, saya suka menyampaikan anak-anak Tuhan kadang suka salah persepsikan bahwa kerendahan hati itu seperti apa. Kadang-kadang mereka tetap sapa menyapa, ketika disapa oleh orang-orang mungkin di pinggir jalan mereka menyaut, mereka merasa dirinya sudah rendah hati. Itu kan itu saudara. Karena seorang bos mengatakan, saya ini sangat rendah hati. Saya melihat karyawan saya itu sangat rajin dan saya memberi bonus lebih. Dan ketika saya menegur dia, kamu kurang rendah hati, dia marah. Dari mana saya kurang rendah hati? Saya bilang kalau tentang bonus itu adalah wajib. Karena dia bekerja, dia rajin. Haleluya. Kalau kita tidak memberi bonus atau kita melupakan kebaikan orang, itu juga berhadapan dengan Tuhan. Saya bilang dikatakan rendah hati bukan tentang itu. Ketika dia rajin, ketika dia punya nilai plus, ya kita wajib memberi bonus sebagai bos dan karyawan. Nah, saya ingin sampaikan saudara, apa yang dikatakan kerendahan hati ada beberapa ciri khas. Mari kita belajar yang dikatakan kerendahan hati. Ketika kita menjadi pribadi yang tidak suka tersinggung, saudara. Ketika Anda dan saya tidak menjadi pribadi yang tidak tersinggung, ya saudara ya. Yang kedua, ketika Anda dan saya tidak marah ketika tidak dihormati atau dihargai. Yang kedua. Yang ketiga, ciri khas orang rendah hati, tidak marah ketika ditegur. Yang keempat, berani mengaku kesalahan dalam hidupnya, sportif, langsung minta maaf. Di pandemi COVID ini, aduh saudara, banyak sekali suami istri ribut. Perceraian itu wakeh. Saya nggak usah lihat TV, yang saya layani wakeh. Saya selalu menyampaikan kepada mereka rendah hati, rendah hati. Amsal 22 ayat 4 luar biasa ya. Yang kokoh tayangkan Amsal 22 ayat 4. Sudah ada janji Tuhan yang luar biasa loh dalam kerendahan hati saudara. Tapi di pandemi COVID ini berapa banyak suami istri tidak bisa rendah hati. Iya. Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ya, Nancy. Langsung. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin, saudara. Jadi suami istri, saudara, kalau kita melakukan kesalahan sportif, minta maaf. Saya bilang sama suami-suami istri-istri hari-hari ini, rendah hati, rendah hati. Maka
maka kita tidak akan malu, tidak akan gengsi untuk meminta maaf. Dan yang kelima, tidak merasa lebih hebat, lebih suci, lebih kudus, lebih pintar dari orang lain. Yang keenam, ciri khas untuk rendah hati, tidak suka menghakimi orang. Nah ini saudara, 6 hal ini. Kerendahan hati, mari kita belajar menyempurnakan karakter Tuhan. Kalau kita bisa menyempurnakan karakter Tuhan dalam setiap hidup Anda dan saya, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus adalah anak-anak Tuhan, bahkan menjadi pribadi yang memiliki hati hamba. Puji nama Tuhan. Karakter Tuhan ini akan membuat kita selalu di dalam kehidupan kita, dimanapun keadaan kita, apapun yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ketika seseorang diangkat Tuhan, ketika seseorang ditinggikan Tuhan, dia tetap memiliki hati hamba. Ini dibutuhkan hari ini saudara. Di dalam ketaatan saudara, di dalam penundukan otoritas Allah, itu menyempurnakan hati kita. Jadi bukan lagi hati kita, tapi hati hamba. Itu ada di dalam hidup Anda dan saya. Saya sedang mencari hari-hari ini saudara hati hamba dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Sedikit saudara yang memiliki hati hamba. Kenapa? Ciri khas rendah hati ini kadang-kadang masih ada di dalam orang-orang Kristen. Tapi saya percaya tidak ada di sini kok. Jadi nggak usah tersinggung. Di luar sana banyak sekali saudara. Mereka kadang-kadang cepat tersinggung, kadang-kadang mereka cepat marah, tidak dihormati, tidak bisa terima kenyataan. Kadang-kadang mereka tidak bisa ditegur. Kadang-kadang mereka menjadi pribadi yang selalu tidak mau minta maaf. Padahal itu semua, orang yang mau minta maaf itu dia bisa menguasai buah-buah roh yang terakhir. Apa yang terakhir ya? Haleluya. Orang yang rajin minta maaf, dia itu kuat hidupnya dengan penguasaan diri. Kalau dia tidak ada penguasaan diri, dia tidak mungkin bisa minta maaf. Haleluya, ya. Jadi orang yang bisa minta maaf, mudah minta maaf, maka dia akan diperkuat dengan penguasaan diri. Kenapa orang bilang paling sulit? Banyak orang bilang, tapi bagi saya, mungkin bagi Yermi, tidak sulit ya. Lukas ya, sorry ya. Bagi Lukas ya. Iya, Lukas. Iya, ya. Enggak mudah apa sulit minta maaf? Lukas. Oh, haleluya. Jangan di tengah-tengah, salah satu aja. Kalau di tengah-tengah itu bahaya ini. Salah satu yang mana? Susah. Loh, berarti harus sekolah lagi loh. Haleluya. Ya. Di dalam Tuhan kita belajar untuk bisa. Bagi saya mudah. Saya dulu juga seperti Lukas, sulit. Saya mulai belajar kenapa saya sulit. Ternyata saya tidak memiliki kerendahan hati. 6 hal ini terjadi dalam hidup saya. Dulu ini ada saya. Makanya saya catat, ternyata saya ini menjadi pribadi yang seperti ini. Kenapa saudara? Ketika saya mulai menjadi hamba Tuhan, saya diuji oleh Tuhan. Dalam sebuah pelayanan saudara, ketika saya diundang oleh satu pengusaha, dan ketika saya mendatangi saat itu, saya mendoakan keluarga ini saudara. Saya memang, kalau memang tidak sesuai, saya menegur saudara. Saya tidak suka nubuatan yang searah, seiyah dan sekatah dengan orang itu. Haleluya. Kalau bukan dari Tuhan. Jadi kalau ada kekurangan, saya mesti menegur, saya mesti menyampaikan, saya mesti menegur, memarahi. Harusnya begini dan begini. Awal pelayanan setahun sampai 5 tahun itu sulit saudara. Sulit diterima. Tapi tahun ke-6 sampai hari ini luar biasa. Mereka mengerti bahwa di dalam perhidupan kita ketika ada sebuah perubahan demi perubahan, di situ Anda dan saya akan melihat mujizat demi mujizat mulai terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini dibutuhkan saudara. Ketika saat itu pengusaha saya mulai menegur, mereka marah saudara, dan tidak main-main saudara. Ini benar saudara. Anaknya marah karena saya menegur keras anaknya, dan saya diusir saudara. Haleluya. Lukas belum pernah dirasakan diusir ya. Oh haleluya, jangan sampai. Suruh pendeta itu pulang. Loh, saya bilang loh, saya diundang kok suruh pulang. Itu gara-gara doa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah ini saudara, saya malu muka, malu hati, malu semuanya. Rasanya muka ini mau copot saudara. Saya cuma bilang, sudah saya tak pulang aja. Sama istrinya. Suaminya lagi marah-marah sama anaknya. Tidak apa-apa boleh, tidak apa-apa. Saya tuhan air mata setengah mati. Jangan biarkan aku menangis di sini Tuhan. Dan ketika saya menunggu taksi, begitu taksi datang saudara, di dalam taksi sepanjang perjalanan 1,5 jam, saya menangis sejadi-jadinya. Saya tidak juga bertanya, kenapa Tuhan, mengapa Tuhan? Saya cuma bilang, orang ini dia apa?
sih Tuhan? Haleluya. Dia yang undang saya kok, dia yang usir saya. Hari apa? Saya ini nangis terus saudara sepanjang perjalanan. Supir taksi itu usil. Lihat saya. Terus dia bertanya, kenapa ibu nangis? Dan otomatis saya dicurhat, saudara. Sampai supir taksi juga keadaan saya bisa curhat, saudara. Saya curhat, saya bilang, iya saya diusir. Loh kenapa diusir? Iya karena saya ini pendoa, saya mendoakan tidak sesuai dengan keinginan dia dan saya diusir. Oh itu mendoakan apa? Ya mendoakan menegur yang salah, menegur yang tidak sesuai. Supir ini ngamuk, saudara. Orang itu kok begitu ya? Kok nggak sopan santun dia? Oh haleluya. Saya bingung, kok jadi dia yang marah? Haleluya. Saya cuma bilang, Pak, ojo ngamuk Pak, ojo marah Pak, santai. Di dalam firman kita ini tanpa pipi kiri kasih pipi kanan. Apa itu? Haleluya. Ya mengampuni, dia marah lagi. Ibu ngapain nangis kalau gitu? Mengampuni. Haleluya. Ya kesel Pak. Haleluya. Namanya wanita kalau sudah nangis itu legowo. Oh menonton, haleluya. Sembahyang perjalanan dia merenung perkataan tadi tanpa berpikir kasih pipi kanan. Secara tidak langsung saya sudah memfirmankannya. Haleluya. Hati-hati loh ya, kadang-kadang dilaporin. Tapi ini kan saya menceritakan keadaan saya ya. Ketika sampai di rumah, saya membayar dan saya bilang tidak usah kembali. Dia termenung saudara. Oh begitu ya Bu, mengampuni ya, luar biasa. Dia manggut-manggut dan saya masuk. Begitu masuk ke rumah anak saya melihat dan suami saya melihat, Mama kenapa menangis? Saya cuma menyampaikan iya, saya cerita semua. Anak saya emosinya minta ampun. Suami saya juga emosinya minta ampun. Awas kamu layani lagi dia. Oh haleluya. Berjalan 6 bulan kemudian saudara, saya diundang lagi, sudah minta maaf berkali-kali. Kira-kira dilayani lagi apa enggak? Ya, luar biasa. Siapa yang ngomong tadi ya? Angkat tangan. Oh kalau ini aku percaya, haleluya ya. Datang lagi saudara. Tapi saya kucing-kucingan dengan suami saya. Saya takut diomelin suami sama anak-anak saya. Kucing-kucingan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ketahuan. Duh hebohnya minta ampun marah. Karena saya pergi diantar teman dan ternyata dia ini penasaran, kok tidak pernah tahu yang jelas. Ya diundang. Siapa yang diundang tidak pernah jelas. Biasanya saya jelas, haleluya ya. Kalau cerita tentang ini saudara, pandemi COVID ini namanya hamba Tuhan saudara, itu jiwa hamba Tuhan seperti itu ya intinya. Saya ini juga saudara, suami sama anak tuh sayang saya karena saya punya sesak napas, jadi jangan keluar dulu. Tapi jiwa hamba Tuhan tetap baik keluar, haleluya. Tetap baik nang rumah sakit, doain orang koma, haleluya ya. Tapi kadang-kadang tanpa pengetahuan, haleluya. Terpaksa minta ampun sama Tuhan. Kadang bertemu masih banyak orang minta ampun sama Tuhan, mau nggak mau ya, jiwa hamba Tuhan ya. Tapi untuk khotbah di hotel, saya ada 5 kali undangan. Ini yang baru pertama. Tepuk tangan. Ada 5 undangan, ini yang pertama. Tapi kalau doa nikah, doa ultah sering. Ya, doa nikah, doa ultah sering. Tapi untuk khotbah, ini yang pertama. Karena harus minta izin suami. Haleluya. Jadi suami ngantar di depan, khotbah di mana. Hari-hari ini kan dengan hotel agak serem gitu loh. Haleluya ya. Jadi suami sama anak tuh pasti agak sedikit was-was begitu ya. Kembali lagi firman Tuhan. Apa yang terjadi saudara ketika saya pulang, suami saya marah sama anak saya. Aduh ketahuan saudara. Dan saat itu mereka bilang, kamu kok layani belum. Saya cuma bilang begini. Kalau saya juga menolak dia berarti hati saya sama seperti dia. Kita belajar untuk memiliki hati hamba. Ketaatan kita untuk menuju sebuah hati hamba. Hati hamba itu indah saudara. Kita belajar yuk ketaatan dari seorang Maria yang memiliki hati hamba. Ada di dalam Lukas 1 ayat 38. Iya, Noni deh membacakan. Saya ambil 1 ayat aja ya, terlalu panjang, terlalu banyak ayat tidak enak. Lukas 1 ayat 38, harusnya 26 sampai 38. Silakan Noni. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi, pelan-pelan. Calon hamba Tuhan soleh. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yes, kita bisa melihat di ayat sebelumnya. Dia sempat protes, dia sempat bertanya. Dia sempat mengatakan bagaimana saya ini belum bersuami. Tapi ditutup dengan 38. Ini saya pegang saudara. Mari dalam hidup kita saudara, ketika kita meneladani Maria saudara, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu indah saudara. Inilah ketaatan seorang Maria.
Belajar hari-hari saudara, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang harusnya dan selayaknya memiliki hati hamba di hadapan Tuhan. Dan saya bangga dengan Maria ini. Ini juga menteladani saya. Ketika saat itu banyak tantangan-tantangan yang saya lewati, saya cuma mengatakan Tuhan kehendakmu yang terjadi. Saya tidak banyak bertanya lagi. Belajar hari ini saudara. Ketika kita mengarahkan hidup kita di hadapan Tuhan, mengurangi banyak pertanyaan-pertanyaan. Hari-hari ini tidak sedikit banyak pertanyaan, Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Apa sih rencananya Tuhan dalam hidup saya? Apa sih maunya Tuhan? Boleh tolong doakan, Bu Lili. Saya bingung dengan hidup saya. Saya bingung. Banyak sekali. Saya bilang sama mereka, tidak usah bingung. Kalau bingung pegang tembok supaya nggak jatuh. Haleluya. Saya bilang, sudah tidak usah bingung. Kamu di dalam Tuhan, ada Yesus. Di dalam Tuhan itu luar biasa. Di dalam Tuhan itu begitu banyak kemudahan, kemurahan yang terjadi. Asalkan ada dan saya memiliki hati hamba, memiliki ketaatan yang luar biasa, menyempurnakan karakter Tuhan itu terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kenapa sih kita nih orang Kristen harus hidup menyempurnakan karakter Tuhan, sehingga itu mempermudah kita memiliki hati hamba? Karena Anda dan saya ini adalah pribadi-pribadi yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan hidup ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Ada dalam firman-Nya saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini firman yang mengajak saya untuk bangkit saudara. Saya dulu bukan pribadi yang seperti ini. Pribadi yang tidak bisa menerima kenyataan. Pribadi yang ngeyelan. Pribadi yang selalu, masa sih? Masa sih? Itu saya dulu saudara. Ketika dinubuatkan oleh beberapa hamba Tuhan, dikatakan kamu akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Masa sih? Tekondi dari mana? Itu. Tapi ketika saya mulai masuk saudara, belajar seperti Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saya mengurangi banyak pertanyaan, mengurangi logika, mindset ini, buang semua saudara. Berjalan di dalam ketaatan, berjalan di dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Itu luar biasa. Endingnya kita akan melihat sebuah hasil akhir yang indah itu akan terjadi. Hidupnya adalah penuh perjuangan. Orang yang hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kerendahan hati, lemah lembut, dia akan menyempurnakan terus kehendak Tuhan. Dia akan belajar dalam hidupnya bukan mencari sesuatu apa yang harus dia miliki, tapi dibalik dalam hidupnya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan izinkan. Dia akan mencari terus saudara. Maka di dalam hidupnya itu penuh dengan sebuah ketenangan yang luar biasa. Bukti iman itu bisa kita berikan buat Tuhan. Ini loh perjuangan di dalam rohani yang Tuhan butuhkan. Kita tidak akan berhasil kalau kita tidak mau berjuang. Kalau kita berdoa saja tidak ada perjuangan, berhasil apa enggak? Berhasil apa enggak? Nol. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan di luar sana senangnya cuma di doa nol. Senangnya cuma di doa nol, di nubuat nol. Tapi enggak mau berubah. Mari saudara, perjuangan di dalam kekristenan, di dalam kerohanian itu indah. Jasmani pasti Tuhan siapkan. Jasmani akan mengejar Anda dan saya. Jasmani itu disediakan Tuhan secara sempurna bagi Anda dan saya. Dan kalau orang yang sungguh-sungguh mau memiliki hati hamba, dia akan mencintai proses. Dia tidak akan fokus hidupnya kepada hasil. Ketika Anda dan saya menjadi pribadi atau kekristenan yang terus fokus pada sebuah keberhasilan, apa hasil akhir terindah, kalau kita fokus di sana saudara, maka kita menjadi pribadi yang rapuh, kekristenan yang rapuh. Sedikit tantangan dia sudah down, sedikit masalah dia sudah jatuh, sedikit masalah dia sudah mempertanyakan, kenapa sih, apa sih maunya Tuhan? Padahal ini nggak boleh terjadi loh dalam hidup kita. Karena kekristenan kita nih, puji Tuhan, ada yang dari lahir, minimal ada yang sudah 10 tahun. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak perlu dikeluarkan. Tapi berapa banyak sampai hari ini pandemi COVID, saya tidak pernah berhenti mendengar telinga pertanyaan begini. Sampai saya kadang-kadang, gemes. Tapi bagaimana ya sebagai hamba Tuhan? Jadi saya harus menjawab berulang kali jawaban yang sama kepada ribuan orang yang berbeda. Sampai saya kemarin tutup, tidak mau terima dari Singapura, ya, telepon dari Hong Kong sudah terima. Saya bilang juga Surabaya saja ini tidak tercover. Wah, ya saudara. Banyak orang-orang luar di sana telepon, ya, minta didoakan. Orang Indonesia yang ada di sana. Bahkan kemarin dari Nigeria. Saya bilang, aduh, saya ini bahasa Inggris little I can. Haleluya. Ada terjemahnya. Nggak wis ribet. Kamu yang oper toh, kamu aja doa. Haleluya. Bukan nggak mau saudara,
banyak sudah. Setiap hari telepon, bisa 10, 15 itu janjian. Nah itu saudara, belum Zoom, belum video call, belum WA, jam banyak saudara. Buka 50, 70. Haleluya. Saya bilang gini, aduh jauh-jauh tak oper kamu aja. Jadi yang oper ke saya semua itu tak oper balik mana. Haleluya saudara ya. Mari saudara, hari-hari dalam hidup kita nih perjuangan ini dibutuhkan. Orang yang mencintai perjuangan saudara, maka dia akan mencintai proses. Dia tidak akan pernah mengkhianati proses dalam hidupnya. Artinya dia tidak akan mudah mengkhianati kebenaran. Tapi kekristenan kita tentang sebuah hasil akhir yang indah, terus fokus kepada keberhasilan, dia akan rapuh saudara. Dia akan down. Nah kekristenan yang seperti ini kalau sudah dikasih angin sebentar, sekali, 2 kali, tiba-tiba ada goncangan, dia akan meninggalkan Kristus. Berapa banyak saudara pandemi COVID ini, saya tidak sedikit saudara mendengar hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan berpaling dari Tuhan. Tidak sedikit. Ada yang mereka kembali jual narkoba, ada yang ketangkap di hotel dengan istri orang. Haleluya. Ya, ada juga banyak anak-anak Tuhan yang saudara meninggalkan Yesus, masuk agama sebelumnya. Jemaat-jemaat Tuhan, oke saudara, ya pandemi COVID, padahal justru saat inilah kita mengejar Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan. Kenapa anak-anak Tuhan mudah rapuh? Kenapa anak-anak Tuhan mudah jatuh? Nah ini saudara, ketika kita tidak memiliki Amsal 2 ayat 5 dan 6. Ayo, Amsal 2 ayat 5 dan 6. Ini penting saudara. Kalau kita mencintai sebuah proses dalam hidup kita, maka ayat ini akan terjadi. Ya. Moni. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sekali lagi. Maka engkau akan 6. Lanjut. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini saya suka sekali lagi nih. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Haleluya. Hikmat, pengetahuan dan kepandaian harus ada dalam kekristenan kita. Jadi bukan hanya Kristen-Kristen yang biasa, jadikan dirimu Kristen yang berkualitas. Memiliki 3 hal ini yang penting dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya? Cintai proses, nikmati proses dalam hidup. Kalau kita hanya fokus kepada sebuah berhasilan, kita fokus hanya hasil akhir yang indah, maka Anda dan saya tidak akan menjadi pribadi yang berkualitas. Mari saudara, hari-hari ini saya menyampaikan bahwa saya mengucap syukur dengan Tuhan mendidik saya secara luar biasa dalam kekristenan, dalam kehidupan menjadi hamba Tuhan. Termasuk tadi saya menyampaikan satu cerita aja tadi ya, saudara ya, naik taksi itu tidak gampang saudara saya lalui. Traumanya itu seminggu, haleluya. Rasa marah, rasa sakit hati, tidak bisa terima. Tapi Tuhan cuma mengatakan, tahan. Kamu loh baru begitu, saya aja loh ditusuk dan saya disalib. Itu membuat saya legowo saudara. Dan saat itu saudara saya sempat trauma, tapi saya berbangkit. Ternyata di dalam kekristenan ketika kita menyempurnakan karakter Yesus, kita memiliki hati hamba, itu mudah sekali untuk mengampuni dan penguasaan diri. Buah-buah roh itu bekerja luar biasa. Kasihnya agape. Anak-anak Tuhan kasih kadang-kadang selalu kalau ada sesuatu yang indah. Tapi jangan tersinggung, sini gak omong ya, puji nama Tuhan ya. Sini semua kasih agape. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Dan saudara, kekristenan itu kadang-kadang memiliki kasih tuh, lihat yang indah-indah baru kasih, haleluya. Kadang-kadang tidak indah tidak kasih saudara, haleluya. Karena kita juga nih harus tahu, yang tidak indah itu kadang-kadang Tuhan izinkan supaya mendatangkan keindahan, kemurahan, kemuliaan yang Tuhan genapi lewat yang tidak indah itu. Karena orang-orang Kristen ini saudara, karena hamba Tuhan ya, kalau nubuat nggak terjadi saudara, disalah no, haleluya. Dan saya mengatakan saudara, mari di dalam hidup ini belajar untuk terus memiliki hati hamba. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi di dalam Galatia 2:20 itu sempurna saudara. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya ulangi lagi, Galatia 2:20a. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya mulai belajar membuang semua kedagingan saya. Saya mulai belajar memiliki hati hamba di dalam Tuhan. Dan ketika saya mulai introspeksi hidup saya, hati hamba itu ternyata saudara membuat kita bahagia.
membuat kita damai, membuat kita sukacita selalu, membuat kita ini penuh dengan kemurahan Tuhan juga berlimpah. Kalau kita menjadi karakter seperti ini, kemurahan Tuhan berlimpah, saudara. Kemurahan ini pasti berjalan dengan keajaibannya. Selalu sudah keajaibannya, mujizat itu senantiasa terjadi. Kapan saatnya? Di saat-saat dalam keadaan Anda kepepet. Dalam keadaan pandemi COVID ini, saudara, saya merasakan sekali roti mana dalam hidup saya luar biasa. Dulu sehari pelayanan bisa sehari 5 kali, sekarang sebulan paling 5 kali. Haleluya. Tapi Tuhan mencukupkan itu, sama seperti saya waktu melayani. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tidak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Saya melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Hidup saya bagaimana? Terus menjaga hati hamba. Bagaimana caranya? Melahirkan buah-buah roh. Sukacita, menciptakan keadaan yang tidak ada menjadi ada. Artinya bagaimana? Anda dan juga saya harus menjadi pribadi yang berbagi. Haleluya. Harus kuat juga dalam menabur. Haleluya. Kalau kita menabur tunggu kelebihan sulit. Nggak nabur-nabur ya Bu Yanti ya. Ini saya lihat Bu Yanti luar biasa loh bangun ini. Ya, sudah, aku mau berjalan. Ada nggak ada, ono nggak ono, ya, nggak ada, kuadakan. Tepuk tangan. Dalam hidup kita juga kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Artinya kita menjadi pribadi yang juga sungguh-sungguh berjuang dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berbagi. Dulu saudara ketika bulan 4, 5, dan 6 itu belum ada PD saudara. Tapi saya tetap keluar sih sebulan 5 kali. Bukan ada permintaan, karena memang dari suami dan anak-anak. Ya, mama tuh jangan keluar dulu, mama jangan keluar dulu. Dan ketika juga keluar itu, saya selalu memang double masker ya saudara, di mana-mana. Sudah betah, udah biasa pakai double masker ya. Udah saya heran, saya bisa 5 jam, bisa 7 jam. Haleluya. Besok saya nyambung dari satu tempat ke satu tempat, sudah double masker ya. Besok juga mungkin 6 jam. Sudah biasa double masker. Karena kalau doa satu-satu pakai facial juga. Haleluya, udah biasa. Kenapa saudara? Saya juga harus taat karena suami adalah imam, suami dan anak-anak. Haleluya. Mari saudara, saya menyampaikan dalam hidup ini, dalam hidup ketika kita ini memiliki hati hamba itu indah saudara. Hidupmu tuh tidak mau ngamuk, hidupmu tidak mau marah. Siapa di dalam rumahnya tidak mau marah? Si kembar angkat tangan. Haleluya ya. Kok angkat tangan lagi kok. Tepuk tangan dulu. Dalam rumah tidak usah marah saudara. Kalau hati hamba kita tidak akan marah. Ini penting dalam hidup ini saudara. Ketika kita tidak marah saudara, kemurahan Tuhan melimpah. Kalau kita tidak marah, keajaiban-keajaiban Tuhan adakan yang tidak ada menjadi ada. Kenapa sih dalam hidup kita sulit memiliki hati hamba? Ada beberapa hal yang menghalangi hati hamba terjadi. Di dalam hidup anak-anak Tuhan yang menghalangi hati hamba yaitu ketika kita menjadi pribadi yang egois. Haleluya. Kedua, ketika kita menjadi pribadi yang sombong. 3, ada keserakahan dalam hidup kita. Yang keempat, tidak punya kasih. Nah itu. Kadang-kadang saat kasih dalam hidup anak-anak Tuhan dan melihat yang sesuatu yang menyenangkan baru ada kasih. Padahal dalam hidup ini mari belajar saudara. Kita melakukan terlebih dulu, kita memberi yang terlebih dulu, menciptakan yang terlebih dulu, semuanya tidak ada sia-sia di mata Tuhan. Tapi kalau kita bertanya tunggu lebih dulu baru kita menabur, mungkin saya tidak bisa menabur sampai hari ini. Tapi saya belajar duluan saudara. Sampai dari Jakarta, dari mana itu, pernah lihat IG saya, Bu, ini siapa yang masak? Sendiri. Bisa masak loh, belajar masak saudara. Haleluya saudara ya. Ini pandemi COVID ini banyak pembelajaran saudara. Banyak sekali pembelajaran. Dulu setiap hari di luar 4 kali, 3 kali, minim 2 kali, atau 3 kali, 2 kali minim. Jadi saya tidak pernah sikat kamar mandi. Haleluya. Ya saudara ya. Saya tidak pernah sikat kamar mandi, saya tidak pernah masak. Haleluya saudara ya. Begitu pandemi COVID ini saudara, pulang kampung, dan suami saya bilang, saudara Lali kamu banyak pelayanan dari daring di rumah aja, nggak usah pakai bantu. Oke. Dan juga termasuk penghematan juga ya. Haleluya. Apa yang terjadi saudara? Sikat kamar mandi saudara, sambil sikat sambil mau muntah saudara, sikat muntah. Terus itu saya tidak marah, saya mau belajar bangkit. Ini penguasaan diri Tuhan, penguasaan diri hati hamba. Ternyata sekali, 2 kali, 3 kali enjoy saja tuh saudara. Haleluya. Begitu juga masak saudara ya. Walaupun minyak beredar sampai ke mata kemana-mana, tetap masak saudara. Sampai ditanyain begini, kenapa tangannya semua? Ini baru sembuh saudara ya.
Nih baru sembuh. Padahal kemarin sudah luka, sembuh masih nih. Bu Lili kenapa tangannya sampai malu? Masa, haleluya. Loh kok bisa meledak begitu? Ya itu lempar ikan. Loh kok bisa haleluya ya? Sampai diajarin haleluya ya. Mati api dulu, taruh dulu, baru ini lagi tak praktek bodoh aja. Waktu dibalik plotok haleluya ya. Suami saya sampai ketawa-ketawa, suami saya bilang itulah ya. Tapi satu hal, saya tetap melakukannya dengan sukacita. Saya membuang ini yang namanya kesombongan, keserakahan, egois dan kasih. Kalau saya egois, Bapak no, haleluya. Saya belajar saudara dengan sukacita. Cuman kalau sudah masak tidak enak kok masih mangan, haleluya. Ini sing parah. Terpaksa tak habis lo DV, haleluya. Nah ini saudara, banyak kenangan saudara di pandemi COVID ini. Jadi saya belajar dari 4 ini saudara. Egois, kesombongan, keserakahan, dan tidak memiliki kasih. Buang saudara. Ini yang menghalangi hati hamba. Hati hamba itu harus disempurnakan lewat apa saudara? Kasih Kristus. Kasih Kristus di mana saudara karakter Yesus tadi. Karakter Yesus itu ada 2. Lemah lembut dan rendah hati. Mari belajar dalam hidup Anda dan saya. Dan saya mengatakan saudara, kita ini harus menyempurnakan karakter Yesus supaya kita mengerti tujuan hidup orang percaya, tujuan hidup Anda dan saya, tujuan hidup orang yang memiliki hati hamba. Saya tidak panjang-panjang. Tujuan hidup orang yang memiliki hati hamba ada di mana saudara? Yohanes 4 ayat 34. Si kembar yang cowok. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin saudara. Ini tujuan dari seorang yang taat, tunduk akan otoritas Allah. Ketika dia memiliki hati hamba, ketika dia mau hidup dalam penundukan, dia mengerti. Anda dan saya ini adalah orang yang taat, Anda dan saya ini adalah orang yang percaya, Anda dan saya ini adalah hamba-hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Maka ini adalah tujuan Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Ya saudara ya, apa sih yang dikatakan menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu? 1 orang saja. Apa tugas kita? 1 orang saja. Nancy, tugas kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. 1 orang saja cepat. Salah gak apa? Ya? Noni, Noni jawab aja nih. Tepat. Tepuk tangan buat Tuhan. Kasih soal Lukas ya. Bisik-bisik. Ini loh saudara ya, mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, memuridkan bangsa-bangsa. Inilah tujuan hidup kita. Jadi kalau kita sudah seperti ini saudara, maka yang lain ditambahkan, malah berkatmu disediakan, malah mujizat itu diadakan, yang tidak ada menjadi ada. Tepuk tangan buat Tuhan. Apakah kita ini sudah melakukan ini dulu untuk Tuhan? Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Apakah kita sudah seperti karakter Yesus? Kalau doamu terhalang sampai hari ini, kalau ada banyak janji Tuhan yang tidak terjadi, mari kita melihat di dalam kekristenan kita. Apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini, ada yang belum atau yang sudah kita lakukan. Tuhan itu tidak bulat. Tuhan itu simple. Tuhan itu indah. Tuhan itu penuh kasih dan penyayang. Cuma memang dia ada mendidik kita sedikit saja. Makanya dia menunggu, tunggu atau menanti, tunggu, nanti atau tidak. Dia hanya membuat kita ini menjadi pribadi yang bisa dibentuk dan diajarkan. Supaya kita bisa jalan sejalan dengan kehendaknya. Itu aja sebenarnya. Ketika saya benar-benar menjadi hamba Tuhan, bukan sekedar hamba, tapi mengerti. Ternyata saudara, memang saya diproses lumayan 10 tahun. Haleluya. Masa susahnya 5 tahun. Masa susahnya 5 tahun. Tapi masa sampai 5 tahun lagi, masa 10, saya mulai belajar matikan diri saya. Bagaimana hidup seperti Yesus. Mulai dari pikiran, mulai dari mata juga, mulai dari telinga juga, mulai dari lidah juga. Saya belajar saudara 10 tahun. Tapi ketika saya sudah mengerti dan memahami di dalam dia, tidak ada yang sulit saudara. Saya bilang di kanan, masih sulit ternyata. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita sudah sampai level ini saudara, janjinya selalu ya dan amin. Tidak pernah dia tunda, tidak pernah dia tidak jawab, tidak pernah. Saudara, di pandemi COVID ini saya bisa melihat pertimbangan itu luar biasa.
Ketika sebulan yang lalu mungkin, saya cuma bergumul. Suami saya bilang gini, Liv, sedia uang untuk sekian, puluhan, saudara, juta. Untuk ini. Saya cuma bilang ini, aduh Tuhan, capek kalau cicil. Ya apa caranya gitu Tuhan? Ya apa lah kalau tidak ada aku cicil aja. Cuma gitu aja saudara. Tidak pakai lama. Besok pagi saudara, padahal saya belum juga bawa doa, belum bergumul. Cuma berbatin sedikit. Ada yang mulai nyicil maneh, capek Tuhan mulai nyicil maneh. Begitu saudara. Besok pagi ada seorang ibu, Bu aku mau ketemu, mau berdoa. Kok tiba-tiba? Iya. Begitu datang jam 2. Tiba-tiba katanya sebelum saya lupa, saya titipin, kaget saudara-saudara. Dana sejumlah seangka yang saya butuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mengatakan di saat pandemi COVID tidak sedikit mujizat terjadi bagi anak-anak Tuhan. Tidak sedikit anugerah Tuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Coba melihat hamba-hamba Tuhan, semua dipelihara dengan banyak keajaiban. Coba lihat hamba-hamba Tuhan, ada saja. Memang pelayanan tidak ada, tapi saya selalu bertanya, bagaimana Tuhan memberikan? Bagaimana Tuhan ada dalam hidup? Macam-macam ceritanya, saudara. Iya, ajaib Tuhan itu, dahsyat Tuhan itu, banyak saudara. Saya mulai mencari tahu beberapa anak-anak Tuhan yang ketika dia punya intimasi dengan Tuhan dan mereka mencerita, iya beli. Justru saat sekarang tidak masuk akal saya bisa beli mobil. Lu pandemi beli mobil, haleluya saudara ya. Jauh dari logika saudara. Tapi di dalam Tuhan tidak perlu pakai logika. Caranya tadi. Jangan Tuhan? Tadi yang saya sampaikan itu caranya. Kalau kita sudah seperti tadi saudara, memiliki hati hamba, doa tidak perlu lama-lama saudara, sampai 5 jam tidak perlu, haleluya ya. Doa sehari aja kita datang ke Tuhan, mungkin 3 kali, pagi ya setengah jam, siang setengah jam, malam setengah jam, cukup. Puji nama Tuhan. Tapi doamu sehari 5 jam, nanti lagi 5 jam, tapi tidak memiliki karakter tadi, nol saudara. Ketika kita sudah menyempurnakan karakter Tuhan, memiliki hati hamba, Tuhan pun menggenapi Anda dan saya. Benar saudara. Saya menyampaikan hari-hari Tuhan tuh selalu membuka telinganya bagi Anda dan saya. Saya lupa saudara, ketika ada seorang mengatakan kepada saya bahwa Bu Lili dapat balik Januari mengatakan bahwa akan ada api kemuliaan yang sangat besar akan menghanguskan bumi ini. Saya lupa, masa sih dikirim rekamannya? Oh iya, Januari saya pernah berkata, kita ini harus hati-hati dalam tahun 2020 ini akan ada api kemuliaan yang sangat besar untuk menghanguskan bumi ini. Bagi siapa? Bagi yang tidak sungguh-sungguh. Tapi ketika sungguh-sungguh api kemuliaan itu akan menjadi berkat. Ternyata benar saudara, dalam hidup Anda dan saya, mari saudara hari ini jadikan dirimu untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memiliki hati hamba. Maka berkat demi berkat, keajaiban demi keajaiban menanti Anda dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik saudara, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Taruh tanganmu di dada. Bapa di surga, kami bersyukur. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mau tunduk akan otoritas-Mu Tuhan. Kami mau taat sekarang Tuhan. Kami mau menyempurnakan karakter-Mu Tuhan terus sehingga kami boleh memiliki hati hamba hari-hari ini. Hati hamba itu adalah suatu Tuhan yang membuat Engkau memurah, membuat Engkau mau jatuh cinta, membuat Engkau mengasihi kami, membuat Engkau memilih kami, membuat Engkau sungguh-sungguh datang kepada kami Tuhan. Mari taruhkan tangan kirimu di dada, tangan kananmu di kepalamu. Silakan seperti ini ya. Tuhan Yesus, Engkau curahkan kuasa-Mu bagi mereka sehingga hari ini Tuhan, logikanya Tuhan dikalahkan, tetapi dia memiliki pikiran yang sangat positif. Dia bekerja di dalam firman-Mu Tuhan, dia bekerja di dalam rohani Tuhan, sehingga kemurahan Tuhan melimpah. Mulai hari ini diubah menjadi sesuatu yang sempurna. Mulai hari ini Engkau akan melihat pintu-pintu berkat terbuka bagimu. Engkau sedang berjalan di dalam sukacita yang melimpah, di dalam satu kebun anggur yang luas. Engkau memetik anggur-anggur itu, keranjang-keranjang itu akan berlimpah ruah. Syara bala-bala bayasanda kena korapaya sere hitanaya surah hitanaya se. Jangan melihat keadaan, jangan melihat apapun yang terjadi hari ini. Fokus akan hati hamba. Ketika engkau memiliki hati hamba, Tuhan semakin mengasihimu. Dia semakin mendengarkan doa-doamu.
Dia semakin datang di bilik-bilik rumah tanggamu. Dia akan menunjuk engkau menjadi pribadi yang layak mendapatkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Urapi setiap pikiran kami, urapi hati kami saat ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk akan otoritas-Mu Tuhan. Bedakan kami Tuhan dengan yang lain. Amin. Urapi mereka Tuhan, kunci mereka pada malam hari ini Tuhan. Bawa mereka Tuhan melihat otoritas Allah bekerja. Imani dan percaya, engkau akan melihat banyak kelegaan mulai saat ini. Turunkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami memberkati Tuhan untuk Ibu Yenti dan suami luar biasa. Ada gebrakan di bulan Agustus, dan berkati persekutuan ini. Berkati Tuhan pelayanan di tempat ini boleh berjalan terus Tuhan. Nah, Engkau yang membayar, Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Engkau yang membuat segalanya sempurna Tuhan. Tangan-tangan-Mu bekerja Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Memberkati anak-anaknya Tuhan, memberkati Lukas juga. Kami percaya hidup orang benar, hidup orang taat, Engkau terus yang mengangkat dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima dengan iman kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya kembalikan ke Bu Yanti. Ya, saya sedikit ya, kok bisa main gitar. Waduh, saya terkesima. Karena saya belajar itu 3 tahun udah bisa.